Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, teman-teman. Bagi yang sudah mendengar materi, silakan ketik yes. Baik, saya cek dulu. Ini sudah direkam. Oke, sudah direkam. Baik, teman-teman, kita baru saja menerima kisi-kisi ya, namanya kisi-kisi. Kisi-kisi untuk SKB CPNS tahun 2024 ini. Jadi ini adalah sisi terbaru yang teman-teman harus pahami benar-benar, dan kita harus melakukan breakdown. Barusan saya hanya mampu sampai dengan etika. Etikaku belum selesai untuk membreakdown kisi-kisi apa yang harus dipelajari dan lain sebagainya. Jadi mungkin saya perlu beberapa waktu untuk melakukan breakdown ataupun mengurai kisi-kisi menjadi topik bahasan, kemudian kita turunkan lagi dari topik bahasan menjadi materi, dari materi kita turunkan menjadi soal-soal. Nah, ini itu butuh waktu yang lumayan. Ya mungkin minggu ini selesai insya Allah ya. Kalau tidak ada halangan, minggu ini selesai. Baik, kita lihat apa sih materi pokoknya. Materi pokok dari tahun ke tahun tadi sudah kita bahas. Itu berbeda dari tahun ke tahun itu berbeda banget ya. Maka kita akan coba sedikit-sedikit diurai. Nah, ini untuk NES, perhatikan dulu ya. Untuk NES, perhatikan sama atau enggaknya ya. Jadi kita lihat ya. Yang pertama, praktik keperawatan berdasar etik. Ya, etik berarti etika nih. Sekarang kita belajar etik sebentar lagi, tapi sebelum ke etik, kita masuk dulu ke sini. Yang kedua berdasarkan lega. Lega itu berarti artinya hukum, berarti undang-undang kesehatan, undang-undang keperawatan, undang-undang rumah sakit minimal kita harus kenal lah dikit-dikit ya terkait dengan legal. Kemudian peka terhadap budaya. Peka terhadap budaya ini adalah terkait dengan sosiokultural. Jadi ini mereka mencari kalau kemarin mungkin ada anti radikalisme di SKD, tetapi kayaknya tidak cukup, maka ditambah dengan peka budaya. Peka budaya itu terkait dengan seperti soal-soal seperti sosiokultural. Sosiokultural ya. Nah, kemudian area praktik profesional secara umum, baik artinya kita dari mulai rumah sakit, puskesmas, klinik, itu juga harus menjadi bagian yang harus kita pelajari area pentingnya. Kemudian kepemimpinan dalam manajemen itu adalah dari mulai gaya kepemimpinan, kemudian kita tipe-tipe pemimpin, kemudian kita juga metode dalam keperawatan profesional dan lain sebagainya. Manajemen tidak lupa ada planning, organizing, actuating, controlling. Itu yang penting yang harus teman-teman pahami. Kemudian ada area pendidikan dan penelitian. Tentu daerah pendidikan itu menekankan kepada bagaimana kita mempersiapkan terutama di promosi kesehatan. Tadi pagi kita promosi kesehatan, pendidikan kesehatan kita sudah sedikit banyaknya kita sudah melakukan eh, pemberian materi. Karena penelitian itu biasanya digunakan adalah misalnya sampling yang digunakan, teori sampling dan lain sebagainya. Kemudian random atau apa dan lain sebagainya itu yang biasa kita perlukan pemahaman lebih lanjut. Kemudian yang ketujuh, pengembangan persona ini adalah persona dan profesional dan juga personal branding. Bagaimana kita berpenampilan, bagaimana kita membentuk diri kita sendiri, misalkan sebagai pakar apa dan lain sebagainya, ada spesialisasi.
Selanjutnya, nah ini kemampuan NES. Ini sangat-sangat besar, terlalu besar ya. Ini sangat-sangat besar dan sangat terlalu besar untuk kita bedah. Kenapa? Ini bisa menimbulkan kebingungan. Kebingungan. Bingungnya apa? Medikament itu banyak. Jadi apa yang harus dilakukan? Maka inisiatif nanti saya akan buatkan apa yang harus teman-teman kuasai. Ya, teman-teman kuasai apa? Kenapa? Sono. Nah, di sini bedah berapa penyakit, penyakit apa saja, tindakan yang sering. Nah, ini yang sering ini harus di breakdown, termasuk di maternitas, di anak, di jiwa, di komunitas. Nanti harus di breakdown. Benar-benar kita memulai polanya tidak mengacu kepada kisi-kisi yang ada, tapi mengacu kepada materi kunci yang diberikan ya. Benar-benar kita mengacu pada materi kunci yang diberikan. Kemudian kemampuan umum D3 ini untuk teman-teman D3 perhatikan sama saja. Etik ada, lega ada, peka budaya ada. Jadi yang bedanya ke profesional ada ya. Cuman tadi tidak adanya yang di mana? Tidak adanya. Coba lihat. Coba lihat nih. Di D3 ini ada. Ini ada nih, D3 ini ada nih, ada, ini ada, ini ada, profesional ada, kepemimpinan tidak ada, ini tidak ada, kualitas profesional. Jadi yang bedanya cuma segini aja. Yang bedanya hanya ini aja. Kepemimpinan, pendidikan, pengembangan kualitas. Itu yang bedanya gitu aja, yang lainnya sama. Coba lihat. Coba lihat, coba lihat, coba lihat. Oh. Minus 5, ada 5. Bedah, maternitas, anak, jiwa, komunitas. Sama, di sini ada pengabdian masyarakat. Lebih cenderung kepada bedah, ini 6. Tambah pengabdian pemberdayaan. Pemberdayaan dan pengabdian masyarakat tadi sore, tadi malam, tadi pagi sudah kita bicarakan terkait dengan advokasi dan lain sebagainya. Ya, berarti nih sama nih bedanya nih ada pemberdayaan dan pengabdian ke masyarakat. Nah, ya, dan yang tidak ada adalah anak, ya anak, keluarga, gadar nggak ada tuh, gadar, gerontik nggak ada, manajemen nggak ada, ya manajemen nggak ada ya, manajemen sama di atas pun sama, tapi kan pelayanan profesional, maksudnya kemana? Ya ini praktek perubahan profesional, manajemen juga praktek perubahan profesional, jadi jangan dipikir tidak ada manajemen, oh ya kan, nah sama, jadi begitu teman-teman. Sampai sini ada yang mau didiskusikan, sampai ini dulu. Diskusi di sini dulu, belum ke mana-mana kita. Terus gimana? Teman-teman pasti nanya, terus kapan kita dapat materi terkait dengan ini? Insya Allah saya akan menyesuaikan jadwal belajar. Toh kita baru belajar etika hari ini, berarti nanti saya akan menyesuaikan dengan materi pokok. Tambahan kembali dengan materi pokok di samping materi-materi yang lain. Jadi insya Allah dimasukkan ke jadwal belajar. Ya, berarti kita susun ulang. Makanya kemarin saya bilang, eh, nah inilah masalahnya. Kalau Kak Iya ini mengatakan komplementari terapi tidak ada, coba baca lagi Kak di sini, ini sini. Area praktek keperawatan profesional. Apa ini? Apa ini? Ya masuk Kak, masuk Kak. Coba yang profesional kan ada pengobatan dari timur. Coba cek lagi. Di D3, ini masuk ke area profesional. Itu masuk Kak. Jangan dipikir jangan dipikir bahwa komplementari terapi itu nggak ada.
Kamus-kamus itu kayaknya salah cetak deh. Nggak ada itu kamus, kompetensi kamus itu nggak ada. Standar nggak ada. Salah tulis kayaknya itu. Kalau saya sih ingin salah tulis. Oke, ada yang lagi? Boleh bertanya. Jadi yang aman itu adalah baca Permen nomor 35 itu aja yang aman. Kalau Anda mau aman gitu ya, pahami. Ini kan sama aja dari Permen nomor 35 aja kan. Tidak ada bedanya. Yang beda hanya sedikit saja. Yo, diskusi, diskusi. Oke, ada pertanyaan? Nanti saya coba breakdown. Coba dicek. Ya. Dan tidak ada yang bertanya ya. Jadi kita sudah prediksi ya. Prediksi saya soal-soal ini keluar. Soal-soal ini keluar. Ya, tema-tema ini soal ini keluar. Sekitar 70%. Yang sisanya kayak pengabdian masyarakat, pelayanan profesional itu ya Anda harus tahu visi misi dinas kesehatan dan lain sebagainya sebagai dasar ya. Jadi nanti coba hasilnya adalah hasil dari analisis saya nanti coba bandingkan dengan ujian hasil dengan ujian. Tapi kalau saya berpikir bahwa eh, coba ada yang pernah ikut SKB nggak sebelumnya? Bagaimana SKB sebelumnya materi pokok ini keluar 100% nggak? Ayo, diskusi. Sebagai gambaran nanti kita lihat. Ya, Kak Winda gimana? Pernah, oke, tahun 2009. Ya nggak apa-apa. Kisi-kisinya sama nggak? Sama ya? Sama gimana, Kak? Sama gimana? Sama gimana, Kak Winda? Nih. Ini yang terakhir nih tahun 2021 gimana, Kak Winda? Boleh open mic, Kak Winda. Kalau mau open mic, kalau enggak silahkan tulis. Supaya kita ada bayangan, supaya saya bisa melakukan breakdown itu materi itu sesuai dengan pengalaman-pengalaman, pola pikir dari mereka yang sudah. Yuk, sama apa? Sama gimana maksudnya? Sama gimana? Ntar dulu saya nanya dulu yang ini ya, samanya gimana samanya? Apakah materi pokok itu keluar di ujian atau ada yang di luar di materi pokok, di luar materi pokok yang keluar di ujian? Itu yang jadi pertanyaan saya. Atau hanya materi pokok aja yang keluar? Kalau hanya materi pokok yang saja yang keluar, berarti kita fokus di sana gitu. Yuk, yang lainnya boleh sumbang saran supaya nanti kita kalau misalnya kepentingan kita adalah oke. Tapi pokok saja sih Pak kemarin, cuman emang agak sulit. Nah ini nih menarik nih. Mau sih kemarin saya cuma emang agak sulit saya di Gadar maternitas. Gadar nggak ada loh di sini sekarang. Gadar nggak ada loh sekarang.
Coba kita lihat materi pokok tahun 2019 ya. Kita cek materi pokok. Materi pokok 2019. Materi pokok. Materi pokok nih. Kenapa yang ini? Bukan itu. Sip. Bentar dulu ya, sebentar. Supaya sama lo ya materi. Nah, di sini nih. Nah, ini coba lihat. Sekarang kita lihat sini. Nih, ini tahun 2000, ini ahli tahun umum ya, ngajian keperawatan dan lain sebagainya. Ini ahli, ini terampil. Nah, ini kemampuan umum. Tinggal pertanyaannya, ya kalau di SDG 9 dasar cerdik standar, makanya saya ngambil itu dari sana. Asap nentuin diagnosa, Apgar dan lain sebagainya. Itu oke lah, itu kan masuknya ke Gadar. Artinya Gadar itu ada loh ya. Bukan berarti kan kita lihatnya itu di sini ya. Lihatnya di sini itu tidak ada. Kita lihatnya di sini itu tidak ada. Nih, lihatnya di sini nggak ada. Nih, coba lihat kita di sini. Ini kan nggak ada nih. Kita lihat di sini nih. Nih, nggak ada kan? Nggak ada Gadar, nggak ada tulisan Gadar sama sekali. Coba, nggak ada kan? Nah, jangan sampai nanti kita baca fokus hanya ini, tapi ternyata Gadarnya keluar. Ya kan nggak ada tuh. Bedah maternitas anak jiwa komunitas. Bedah maternitas anak jiwa komunitas sama tuh. Ini sampai di sini sama nih. Sampai sini sama ya, sama ya, sama nih. Di let's go. Jadi ya kita harus belajar ya. Sekarang yang ada sama-sama adalah etik nih. Etik, etik, etik. Ayo kita mulai kait dengan etik. Yang penting Anda harus paham lah semuanya. Etik mana? Etik. Oke. Oh, konsep etik. Jangan yang ini. Jangan yang ini. Jangan jadi, jangan yang ini. Yang mana? Yang mana? Oh, ini. Nah, kita masuk ke sini teman-teman. Nah, etik sekarang. Etik. Nah, ini prinsip tentang prinsip moral ya. Tujuan memberikan pedoman. Sebenarnya di teorinya saya nggak usah ngasih materi. Materi nanti diberikan di Zoom pagi. Tapi ya selintas ya, selintas. Ini yang teman-teman tadi pagi saya minta ke teman-teman pahami. Sudah ya, tadi pagi-pagi ini dipahami. Kemudian penerapan prinsip otonomi nih di sini. Menghargai etik itu didasari otonomi, didasari bahwa manusia itu memiliki kemampuan untuk memutuskan, kemampuan untuk menilai. Maka ada yang namanya otonomi, ya, kata otonomi. Kemudian non efisien. Perawat selalu berhati-hati dalam melakukan perawatan sehingga tidak membahayakan pasien. Menghentikan tindakan jika dirasa dapat membahayakan pasien. Itu normalnya di non efisien. Jadi non efisien bisa menghentikan tindakan jika itu membahayakan pasien. Kemudian beneficient memberikan perawatan yang terbaik bagi pasien sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pasien. Berusaha meningkatkan kualitas hidup. Jadi kalau berbicara tentang pasien berbicara kualitas hidup, maka itu beneficient. Justice, adil ya, adil pada semua tanpa memandang ras, agama, atau status sosial. Tidak melakukan diskriminasi. Veracity, jujur. Ya, jujur mengatakan pada keluarga, pasien dan keluarga
tentang kondisi, prognosis, alternatif tindakan, kemudian tidak memberi informasi yang menyesatkan. Rasiti. Balik lagi, balik lagi, balik lagi, baca lagi. Norma efisien baca. Loh, berhati-hati tidak melakukan perawatan sehingga tidak membahayakan pasien. Jadi lebih cenderung pada pencegahan cedera. Pencegahan cedera. Kalau terjadi cedera berarti melanggar non efisien. Kalau melakukan pencegahan berarti sesuai dengan non efisien. Itu yang pertama. Yang kedua, beneficient. Beneficient itu terkait dengan memberikan yang terbaik. Ya, yang terbaik itu sesuai dengan SOP, meningkatkan kualitas hidup, memberikan penjelasan-penjelasan. Tapi kalau misalnya non efisien itu terkait dengan jangan sampai adanya terkait dengan pasien safety aja. Misalkan pasiennya jatuh, nah itu berarti non efisien. Pasiennya jatuh, pasiennya jatuh, resiko jatuh kita memasang bed plan. Itu bukan beneficien tapi non efisien. Ya, bedanya gitu. Justice tadi sudah, veracity jujur, fidelity setia, komitmen menepati janji pada pasien dan keluarga. Kemudian confidentiality adalah menjaga rahasia kecuali ada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, misalnya dibuka di pengadilan. Tidak menggunakan informasi tentang pasien kepada orang lain tanpa izin dari pasien. Dilema etik tadi juga, kalau ada dilema ada dua pertanyaan nanti biasanya pasien dan sudut pandang pasien dan sudut pandang kita sebagai tenaga kesehatan. Itu teorinya, kita masuk ke soal. Mana soalnya tadi? Soal mana soal? Hmm. Baik, kita mulai dengan soal. Ada yang belum selesai mengerjakan? Ada yang belum selesai? Yuk, apa nih? Ada nanya. Sudah, sudah. Oh, akuntabilitas itu profesional. Profesional. Profesional itu melakukan tindakan sesuai dengan urutan-urutan tertentu, panduan-panduan tertentu misalnya. Pasien selalu melakukan anamnesa. Kalau ada kalimat selalu dan lain sebagainya itu tanda-tanda kunci-kunci untuk akuntability. Jadi selalu memberikan laporan, nah itu akuntabilitas. Sudah selesai. Oke, nomor satu, ayo. Nomor satu. Nomor satu. Nomor satu. Oke, adil. Oke, satu. Nomor dua, yuk. Ingat, pahami kata-katanya. Justice itu keamanan, adil, autonomi, beneficient, confidentiality, walaupun salah nulisnya. Nomor dua, ayo. Nomor dua. Ditulis nomor dua apa ya? Di sini dijelaskan untuk bertanya memilih tindakan. Memilih tindakan berarti autonomi. Jadi ada kuncinya nih. Tak kasih tahu. Ada kata-kata memilih. Memilih artinya autonomi. Kemudian nomor 20, 20. Nomor 3, kista, operasi, mengungkapkan ketakutan dengan tanpa mempunyai keturunan. Prinsip etik, prinsip etik tadi, oh ya, prinsip etiknya yang belum saya jelasin ya. Coba prinsip etik yang belum saya jelaskan. Bentar, saya cek dulu prinsip etik. Sudah ada belum prinsip etik? Tujuan etik. Nah,
Ini lupa saya tadi. Sorry, saudara-saudara sekalian. Kalau sudah tua ya kayak gini nih. Ah, ini teorinya. Prinsip etik, prinsip-prinsip moral dalam keperawatan, respect to autonomy, non maleficient, beneficent. Itu prinsip etik, prinsip-prinsipnya ya. Kenapa sih? Ini teorinya lah nanti ada. Kita sudah prinsipnya nanti teman-teman cek sendiri ya. Mana sih tadi? Oke, lanjut. Menikah. Apa yang diterapkan pada kasus perawat? Ayo kita belum menikah, kiste, direncanakan jenjang keluarga mengungkapkan ketakutan berarti apa prinsip yang diterapkan pada perawat di atas? Dia berhak mendapatkan informasi, inform consent, ya, inform consent, informasi, ya. Nah itu. Kemudian nomor 4, silakan. Nomor 4, silakan teman-teman. Oke, nomor 4. Nomor 4. Satu nih. Tidak nyaman. Oh, ayo. Pemilihan meminta. Meminta berarti dia respect terhadap otonomi. Kemudian, arahan tim medis tentang hak pasien. Kalau diminta untuk menjelaskan contoh yang terkait dengan pelanggaran privasi. Manakah bidang perawat yang mendedikasikan adanya pelanggaran privasi tersebut? Privasi, nah, ini mengambil foto tanpa persetujuan pasien. Oke, nomor 6, ayo. Nah, ini 39 obat antipiretik, kompres hangat, berdasarkan informasi, telepon obat. Nah, ini terkait dengan, oh ya, saya belum sebar ya. Ya, ini sebar, jangan lupa disebar itu apa yang harus kita lakukan kalau kita sudah mendapatkan perintah. Tebak. Nah, berarti membacakan kembali instruksi ya. Membacakan kembali. Harus dibenar. Ini telepon ya. Kondisi pasien, diperhati, berinformasi. Oh, telepon benar. Tebak, nanti ditebak, ditebak. Jadi membacakan kembali masih jangan langsung dilakukan tindakannya. Kemudian nomor 7, lupa menutup confidentiality. Enteng ya. Nomor 8, tinggal di panti gata-gata daerah kemauan pernah melakukan pengajian pemeriksaan tanpa lupa confidentiality. Kayak gini. Kemudian nomor 9, mengamuk memeluki orang sekitar, melakukan pengikatan terhadap pasien sebelum perawat meminta persetujuan. Otonomi. Persetujuan adalah otonomi. Nomor 9. Nomor meminta persetujuan. Otonomi kalau meminta persetujuan itu. Kalau melakukan pengekangan, pelan-pelan. Pelan-pelan. Pelan-pelan, Mas Sopir. Oke, tarik nafas dulu ke gua. Aman, aman. Sampai nomor 9 aman.
Pelan-pelan. Nomor 7. Oke, nomor 7. Ini kan ya, lupa menutup sampiran, korden dan lain sebagainya. Artinya di sini confidentiality. Kerahasiaan, apa yang harus ditutup. Nomor 10. Ya, sikap perawat, diawasi. Apa itu? Nomor 10. Sikap perawat terkait dengan apa ini? Kalau menuliskan, ya, seorang perawat bedah melakukan perawatan PST yang telah dirawat selama 5 hari sesuai dengan SOP. Hal ini terlihat dari aktivitas yang diawasi oleh tim. Apakah bentuk sikap yang di atas? Tanggung, tanggung jawab atau tanggung gugat? Apa tanggung gugat? Kalau tanggung gugat adalah dia siap untuk digugat. Kalau bentuk ini adalah bentuk tanggung jawab, akuntabilitas, ya judulnya akuntabilitas. Jadi tetap ini adalah tanggung jawab, bukan tanggung gugat. Kalau tanggung gugat terkait akuntabilitas. Nomor 11, kunang-kunang. Menolak, 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 berarti itu adalah otonomi. Otonomi ya, otonomi. Menolak, menolak, menolak itu otonomi. Kemudian 12. Laki-laki 70 pasien stroke melaksanakan dilakukan tidak memandikan dibantu pasien. Perawat bertanya memilih tindakan yang terlebih dahulu berarti otonomi disuruh memilih. Pokoknya kalau mereka disuruh berpikir untuk menentukan ini, untuk menentukan keputusan itu adalah otonomi. 13. Membantu mencegah lihat, tidak menutup ruangan, confidentiality. Nomor 13 adalah confidentiality. D. Kemudian nomor 14. Selalu diawasi pemberian informasi. No, kan tadi saya sudah bilang. Akuntabilitas selalu diawali dengan, nah ini berarti pasiennya sudah sesuai dengan ketentuan selalu, 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 akuntabilitas. Oke ya, akuntabilitas. Nomor 15. Ceritakan, nomor menceritakan pada orang lain, membuka aib dan lain sebagainya, confidentiality. Confidentiality. E. Nomor 16. Silakan nomor 16. Oke, nomor 16. Materi ini ada di, nanti belum saya kirim ya, nanti ada saya kasih. Ini saya share ke grup. Tenang, Belanda masih jauh. Oke, ini membantu merubah posisi yang tidak mampu memberi sendiri dengan tujuan mencegah. Pencegahan harusnya itu adalah terkait dengan non efisien. Harusnya non efisien. Nomor 16. Tapi tidak ada. Ya, tidak ada. Berarti pencegahan masuknya adalah ke beneficien. Jadi pilihan kedua adalah
beneficient. Sesuai dengan protap. Mencegah harusnya non-efisien, tapi tidak ada. Nomor 17. Nah, kita triase adalah bentuk kita adil pada orang lain. Bentuk kita adil pada orang lain sesuai dengan ketentuan. Maka itu adalah justice triase. Ya. Nomor 8. Seorang laki-laki 2 hari perilaku kekerasan, tenang, mengatakan ingin bertemu, memenuhi keinginan, menepati janji berarti. Menepati janji berarti fidelity. Menepati janji adalah fidelity. Fidelity. Nomor 19. Telah melakukan pendidikan kesehatan pada suatu keluarga tersebut. Contoh pula kasus mengalami TB tidak disamarkan. Berarti confidentiality. Confidentiality ya. Confidentiality. Kemudian nomor 20. Operasi menolak takut. Menolak adalah autonomi. Menolak itu autonomi. Itu adalah otonomi. Ya. Menolak itu adalah otonomi. Kemudian nomor 21. Oh, panjang nih. Melakukan komunikasi terlebih dulu dengan melakukan kontak waktu dan salah prosedur. Salah prosedur berarti kalau salah prosedur berarti pasiennya tidak profesional. Salah prosedur, tidak profesional. Tidak profesional adalah tidak akuntabel. Tidak profesional. Artinya dia tidak akuntabel. Jawabannya adalah ini. Kemudian nomor 22. Berdahak, segmenti pasien melakukan akan dilakukan pemeriksaan ulang tanpa semutan pasien. Wah, melanggar otonomi. Nggak boleh ya? Ya, melanggar otonomi pasien. 23, ayo, 22 udah ya. 23. Konflik, skorsing, pemberhentian, jadi tanggung jawab karena tuh mengambil handphone berarti dia keadilan. Nomor 23 adalah keadilan, justice, justice ya. Yang nomor 23 adalah justice, prinsip adil. Yang salah dapat hukuman, yang enggak. Nomor 24. Lupa mengoleskan jeli mengoleskan selang. Berarti non efisien. Mengakibatkan cedera. Cedera. Itu adalah non efisien. Kemudian nomor 25. 25 silakan. Nomor 25. Nomor 25. Nomor 25. Memilih. Nah, berarti memilih ini. Memilih berarti otonomi. Oke, 26. 26 silakan. Menepati janji. Datang kembali, menepati janji namanya fidelity. 27. Prinsip etik.
Sesuai dengan kesepakatan tadi berarti fidelity. Sesuai dengan kesepakatan kita, maka bla 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 bla. Jawabannya adalah fidelity. Pokoknya kalau urusan janji-janji fidelity. Kemudian nomor 28. Nah, keluar tidak sadar diri hasil pemeriksaan koma HIV. Keluarga pasien menyatakan menanyakan tentang penyakitnya. Tapi perawat menolak memberitahu pasien. Nah, ini berarti otonomi, melanggar otonomi karena yang dilakukan ya pasien coba prinsip otonomi dilihat. Prinsip otonomi itu mereka berhak mengetahui jenis penyakit dan lain sebagainya. Tapi apakah masuknya ke otonomi atau perasiti? Yo, terkait dengan prognosa, diagnosa, masuk otonomi atau perasiti. Jujur, jujur itu berarti terkait dengan perasiti, ya, terkait dengan perasiti. Udah perasiti, kan tadi muter dulu. Jadi kan yang otonomi itu para mereka keluarga atau pasien berhak mendapatkan itu adalah otonomi. Dan untuk mencapaikan itu adalah kita harus jujur nilai prinsipnya. Oke, nomor 229. Melakukan perawatan genitalia, ini sama aja lah. Apa ini? Coba pasien lain. Tirai. Apa ini? Jadi jawabannya apa nih? 29. Harusnya confidentiality. Ya, confidentiality ya. Nomor 29. B jawabannya. Oke, B. Wah, ini Kak Anissa baru datang. Apa-apa? 30. Selamat datang Kak Anissa. 30, ayo. Tindakan lain masuk memberikan minum sehingga melakukan kondisi. Itu adalah confidentiality ya. Pokoknya kalau yang bikin malu pasien, bikin malu, bikin enak, ya itulah lupa, 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 lupa. Itu confidentiality. Nah, lupa confidentiality. Nomor 30. Kemudian nomor 31. Nah, 31 cari yang ada dari sudut pandang pasien. Nah, untuk mendapatkan morfin atau enggak, itu adalah otonomi. Otonomi. Cari aja yang ada otonominya. Nah, otonomi betul, cari satu, cari. Kemudian yang kedua, tapi perawat menolak karena ada dapat menyebabkan depresi sistem pernapasan. Berarti beneficien, berarti otonomi dan beneficien, gitu aja. Nggak susah, nggak susah, nggak ada yang susah, ya. Bukan beneficien dengan normal efisien, tapi beneficien dengan meminta tambahan itu adalah otonomi, sudut pandang pasien. Jadi kalau ada dilema etik itu dibenturkan sudut pandang pasien melawan sudut pandang tenaga kesehatan. Sudut pandangnya adalah dari sudut pandang pasien adalah otonomi. Nih otonomi. Memberikan, minta perawat. Otonomi meminta itu memberikan. Melakukan atau tidak melakukan terhadap tubuhnya adalah otonomi. Beneficien menjelaskan, menimbulkan, menolak karena bisa menjadi itu sudah sesuai dengan ketentuan. Ya, menjelaskan. Tapi tidak ada otonomi atau mana otonomi non efisien atau otonomi dengan beneficien. Ayo, saya ulangi. Oh, kalau sudut pandangnya yang berlawanan. Coba coba baca lagi. Morfin menimbulkan adiksi apabila berlebihan dan menimbulkan depresi. Berarti kita mencegah terjadinya cedera otonomi dan non efisien, bukan beneficien lagi, non efisien. Kenapa? Mencegah cedera dan ada otonominya. Bisa di sini kata-katanya adalah dan atau persus. Ada PS itu ya persus.
Bisa. Di ujian itu keluarnya gitu atau dan atau persus. Nomor 32, ayo 32. Laki-laki intensif dengan penurunan kesadaran, jatuh tempat tidur loh ya. Hanya pengkajian didapatkan pagar tempat tidur terpasang. Berarti prinsip etik yang hal tersebut adalah, otonomi enggak. Pasiennya penurunan kesadaran. Veracity, jujur nggak mungkin. Confidentiality nggak mungkin. Fidelity, menepati janji. Nah, berarti yang nggak ada kaitannya. Satu-satunya yang mau adalah dia tidak mendapatkan prinsip keadilan. Harusnya eh, si orang dengan penurunan kesadaran itu dijaganya tidak hanya bednya saja. Harusnya confidentiality, norma efisien, tapi nggak ada. Ya, makanya kita ambilnya yang ini. Harus prinsip keadilan. Tidak adil. Disamakan orang yang penurunan kesadaran dengan yang tidak. Itu aja alasannya. Baik, 1 sampai 30 benar berapa teman-teman? 1 sampai 30 benar berapa? Yuk, oke. Udah ya? Sudah barusan? Nomor 30 ya. Nomor 30. Nah, pasiennya kan. Nah, ini artinya kan tidak bisa, nggak boleh dilihat orang lain. Rahasia, luka, dan lain sebagainya itu nggak boleh dilihat orang lain. Kalau ada orang yang melihat itu berarti kita melanggar kerahasiaan. Informasi tentang pasien itu, pokoknya apapun informasi tentang pasien nggak boleh orang lain tahu. Hmm. Luka, tindakan perawatan luka, memberi minum, melihat kondisi saat perawatan, itu confidentiality. Kenapa? Karena dilihat aib orang, lukanya aib. Orang lain bisa anggap luka itu aib. Nomor 31. Oke, baik. Oke. Dalam menentu kalau ada gini, ini ada dan nih, ada dan atau ada versus. Ini biasanya kita lihat sudut pandang pasien, ya. Sudut pandang pasien dan sudut pandang perawat atau dibalik. Perawat dulu baru pasien. Jadi kalau ada dan pisah dan itu berarti ini ada dua nih orang nih dari pasien dan perawat. Namanya juga dilema ya. Jadi ada dari sisi perawat bagaimana, tapi dari sisi ini bagaimana. Nah, gitu ya. Nah, di sini kalau kita mencegah timbulnya depresi, pernapasan, itu sudah normal efisien, mencegah adanya cedera. Itu sudah normal efisien. Kalau minta tambahan, meminta perawat tambahan, itu adalah otonomi. Otonomi. Jadi cari yang ada non efisien dan otonomi. Itu aja sih. Nomor confidentiality itu adalah confidentiality itu terkait dengan kerahasiaan. Apapun yang ada pada orang tidak boleh diinformasikan kepada umum. Kalau ada orang yang menginformasikan sengaja maupun tidak sengaja, misalnya
Oh si ininya lukanya seperti ini, nah itu nggak boleh. Coba dibaca dulu, coba dibaca dulu prinsipnya, ya, prinsipnya. Kalau dilakukan terkait dengan pencegahan supaya tidak cedera, maka masuknya pada nona efisien, gitu loh. Tadi teorinya tadi kan, teorinya. Baca lagi teorinya ya. Jadi share-share juga. Yuk, jadi berapa dapat berapa nih? Saya belum ngabsen. Jadi siap berapa benar? Salah dua, 29, salah empat, tidak terjawab. Kok banyak yang salah? Nah, nanti lah di KMB juga ada nanti etik di KMB gimana dan lain sebagainya ya. Apa yang dilakukan oleh perawat? Namanya dilema etik ya. Dilema etik kalau jadi Anda jangan terjebak dengan kalau apa yang dilakukan oleh perawat pasti beneficient saja dong atau non efisien saja. Nggak ada otonominya. Otonomi untuk siapa? Otonomi perawat yang nggak bisa lah. Otonomi perawat memberikan obat. Oke, mungkin nanti saya coba cek penjelasan takut saya salah. Tapi sepanjang saya mengajar gitu ya, membuat soal, itulah penjabarannya. Kalau ada kode dilema etik. Begitu teman-teman. Baik, ada pertanyaan lagi? Berarti ada waktu untuk saya untuk melakukan terkait dengan legal ya. Pak berisik. Oke, sampai di sini teman-teman. Nanti rekamannya mudah-mudahan malam nanti saya share ya pada teman-teman. Materinya nanti juga apa sih untuk rekamannya nanti ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.